Bang Primo buat ban belakang pakai ban mobil. Bang Primo bikin Fatboy peace. Nah, ini ada pertanyaan di tweet benda gue yang ini nih. Ada pertanyaan dari Saka TV. Pertanyaannya kayak gitu. Gue coba jawab. Jelas kalau ban mobil sama ban motor beda. Karena ban mobil tuh profilnya bagian ujungnya dia rata. Sementara ban motor walaupun selebar apapun bagian ujungnya dia pasti melengkung. Kenapa? Karena motor untuk berbelok dia butuh sudut kemiringan yang jauh lebih miring dibanding mobil. Makin kencang motor maka dia makin miring. Nah, kurang lebih gue akan jawab atau react pertanyaan-pertanyaan lo seperti Saka TV, gimana supaya motor lo benda, Benelli, Kiwi, SM lebih keren. Tunggu sebentar ya. Cus, bentar. Nah, seperti gue bilang tadi, gue mau nge-react pertanyaan-pertanyaan atau komen, apalagi komen serupa, mungkin karena memang lebih enak lo tanya langsung daripada lo bingung kalau lo lihat pertanyaan serupa, atau mungkin lo juga nggak sempat scroll, atau mungkin males. Gue jawab aja nggak apa-apa. Seperti tadi tuh, di tweet gue yang Benda 252, itu pertanyaannya cukup lucu, juga cukup seru lah maksudnya ya. Semua ini tujuannya supaya mereka dapat knowledge, dan kalau mereka mau contoh salah satu dari motor-motor yang kita kerjakan, itu lo dapat infonya, jadi biar nggak salah-salah nyoba-nyoba gitu. Nah, di tweet Benda yang ini nih, yang tadi gue tulis nih, ada lagi nih pertanyaan dari user, oke, bos, tanya ya, itu stangnya ganti jenis dan merek apa? Nah, ini gue mau jawab. Pertama, stangnya itu jelas kita ganti. Karena kalau Benda kan stangnya modelnya kayak lo tahu ya, begitu ya, kayak fat bar. Jadi ini gue ganti arah-arah model klasik. Dan ini stangnya kita bikin sendiri. Terus mereknya ya merek Made in Primo. Dengan model-model ala-ala klasik cruiser. Jadi kalau lo mau rubah, mungkin di pasaran juga lo bisa lihat stang klasik atau stang cruiser. Lo coba pasang deh. Cuman yang jelas lo harus ngerubah sedikit di racer sama di perhatiin di jepitan racernya sama racer ke bawah. Juga selongsong untuk gas ke kiri sama ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan serupa juga gue mau jawab lagi nih. Masih di thread yang apa seputar Benelli Kiwi ya. Kali ini kembali lagi ke Benelli nih. Ini Benelli yang warnanya coklat yang gue bangun pakai Springer, yang ini nih. Pertama-tama adalah jawaban yang hampir-hampir sering adalah seperti ini nih. Dari game modification. Kaisar Ruby 250 bisa nggak ya dimodif seperti ini, Bang? Jadi pertanyaannya, Kaisar Ruby dimodif karena dia ngeliat Benelli pakai Springer, bannya klasik, komposisi 16-16, velg Fat Daddy, single seater, mungkin dia rasa cocok nih. Cuman kembali lagi, mungkin dia juga cocok kalau pakai basic dari Kaisar Ruby. Jawabannya adalah cocok dan bisa. Kenapa? Karena Kaisar Ruby itu sasisnya hampir mirip-mirip sama Benelli, single, bukan trellis yang lebar kayak sports. Terus untuk bentuk-bentukannya tinggal kita bentuk aja, misalnya tangki klasik bulat, terus panel samping, spakbor depan, spakbor belakang. Kalau di Benelli ini, dia itu rake-nya atau rake ke sudut stang itu gue potong dan gue tambah 2 derajat. Mungkin di Kaisar Ruby bisa dicontoh juga. Jadi rake-nya harus lo panjangin, lo tambah 2 derajat. Dan jangan lupa, instalasi daripada si fork yang Springer itu harus presisi banget loh. Karena memang fork ini unik ya. Jadi ini fork model-model gaya-gaya tahun 40, 50 atau era Perang Dunia Pertama, itu menurut gue keren banget loh. Sampai Perang Dunia Kedua tuh rata-rata motor-motor yang buat perang itu pakai Springer. Kenapa? Karena dia heavy duty. Jadi maksudnya kenyamanan sih nomor sekian, tapi heavy duty. Nah, jadi buat lo yang mau bangun basic dari motor apa dengan rujukan si coklat, Benelli PE ini nih, yang kebenaran ownernya juga ada komen di sini, namanya Mr. Rombay.
lo bisa banget. Jadi nggak usah takut, semua motor bisa dibentuk kayak begini dan dimensinya pun nggak jauh-jauh. Jadi motor apa aja bisa jawabannya. Terus pertanyaan senada yang sering juga nongol karena mungkin modelnya agak beda sama yang biasa kita kerjain. Juga agak beda, gue lihat mungkin daripada channel-channel yang custom Benelli ya. Gaya ini nih agak beda sendiri nih. Pertama shocknya juga nggak kelihatan, makanya biar lo jelas, lo harus intip videonya. Nah, ini pertanyaan yang paling bener-bener basic menurut gue adalah dari Ahmad Sujarwo. Kalau modif Benelli seperti itu habis berapa ya kan? Jadi memang orang begitu ngeliat, wah keren nih. Kalau punya gue di modif, gue mesti nyiapin duit berapa. Kalau tonton daripada videonya, mungkin kita juga agak lupa untuk spill budget karena memang kita butuh interaktif kayak begini nih. Jadi gue butuh lo WA gue atau lo DM atau lo tanya di komen karena biar kita interaktif nih. Jadi untuk modif Benelli seperti itu dengan part baru, maksud gue part baru ya, jadi semuanya part baru. Velgnya baru, bannya baru, stangnya baru, lampu baru, ini baru, knalpot baru, semuanya serba baru atau baru dibikin. Lo harus siapin tuh di angka 35 sampai 45 untuk model ini, si coklat. Kenapa? Karena tuh hampir semuanya bikin. Jadi velg bikin, Springer instalasinya juga kita benar-benar harus presisi, jadi kerja sasis frameworknya banyak banget. Terus untuk dibikin seolah-olah looks-nya Softail, yaitu ngumputin shock breaker di dalam, itu juga frameworknya lumayan. Jadi kalau hitung-hitung untuk merubah jadi bentuk kayak gitu, itu rata-rata menurut gue aman ya di 35 sampai 45 lo siapin deh. Karena Springernya sendiri sekarang harganya udah dekat-dekat 10 ya. Rata-rata orang jual 7, 8, 9, 10 bahkan lebih. Nah, dari situ aja lo udah bisa nakar nih, kira-kira budget berapa yang harus gue siapin. Kembali lagi, setiap barang itu punya quality. Jadi kayak ban Shinko, kalau orang bilang kok mahal banget sih bannya. Apalagi merek Shinko, ya itu satu quality yang memang harus dibayar sama kita karena memang brand ini mengusung kualitas tertentu dan mungkin looks tertentu yang nggak ada di merek lain. Jadi wajar kalau misalnya Shinko itu atau Pirelli atau Dunlop atau mungkin Metzeler dan lain-lain mereka memang punya bandrol lebih tinggi dibanding yang lain. Mungkin pastinya sih kualitas deh. Nah, jadi jawabannya. Jadi lo kalau mau ngebangun kayak gitu dari Benelli kayak dari motor lain kayak untuk yang coklat ini lo siapin 35 sampai 45 dengan all new part, new rebuild. Nah, lanjut nih. Yang gue mau jawab pertanyaan berikutnya, ini di konten gue yang bentuk motornya kayak Sportster dan ini punya Om Heru, keren banget nih. Motornya tuh ini nih, lo mesti lihat deh, motornya kayak begini. Ini pertanyaannya sama, basic juga ya. Jadi setiap kita ngeluarin model bentuk itu, kalau mungkin dia cocok, berapa ya? Cocok, berapa ya? Cocok, berapa ya? Karena memang yang ada di kepala user atau bikers gitu, kalau gue mau kayak gitu, berapa ya? Gue mungkin kalau ngecek satu item apa aja yang dikerjain, mungkin gue lebih tertarik untuk tahu budget berapa supaya gue siapin dulu atau gue jaga-jaga dulu. Kira-kira untuk afford itu, gue affordable apa enggak untuk gue kejar effort itu? Atau mungkin gue mau lebih atau mungkin kurang. Nah, ini dia nih. Pertanyaannya dari Mustanir 6586. Jadi, dari cerita panjang lebar gue, kayaknya dia nonton nih ya. Thank you banget nih bro Mustanir. Yang nonton cuma nunggu harga doang, tapi sayang nggak ada penjelasan dari owner. Kembali lagi nih. Sekali lagi adalah isu harga. Isu harga tuh memang bener-bener jadi acuan atau patokan seperti gue bilang tadi, cocok apa enggak kita terapin di motor kita. Nah, sebenarnya sih semua motor yang gue kerjain itu budgetnya hampir mirip-mirip karena semua part barunya itu mirip-mirip. Contoh, velgnya Fat Daddy sama, bannya bersama, lebar, tebel, atau apa ya kualitasnya yang oke. Terus body set kita harus bikin spakbor depan, spakbor belakang. Terus kita harus bikin tangki, kita harus bikin jok. Joknya pakai per, ganti stangnya, ganti racer, ini itu sampai ke ornamen dan aksesoris. Misalnya sampai ke undercoat, tatakan plat nomor depan, cover under tank, lampu depan LED, lampu belakang, lampu sen LED 4 biji dan lain-lain. Sampai juga ke spion-spion. Jadi sebenarnya sih garis besar kalau lo mau tahu,
untuk motor yang ini nih, lo siapin aja uang 35 deh ya. Aman tuh. Karena velg Fat Daddy sekarang tuh rata-rata orang jual di kepala 7 sampai 9 velg Fat Daddy. Karena ada kualitas, ada bobot, ada lebar, ada spek yang dituju. Jadi rata-rata orang jual segitu. Nah itu baru velg doang. Belum instalasinya. Instalasi lo harus siapin lahar kiri, lahar kanan, bushing dalam, bushing luar, ini itu disc brake dan lain-lain dan lain-lain. Jadi menurut gue budget memang lo harus siapin di angka 35 up. Ya mungkin kurang-kurang dikit bisa dibicarakan kali ya. Tapi lo harus siapin segitu. Versi gue, versi teman-teman lain mungkin beda-beda. Karena gue dengar ada yang juga kemarin nelpon gue ngomong, Bang, di bengkel A tuh bisa sampai 50 juta ngapain ya? Di bengkel B nggak jauh dari tempat lo 45 juta ngapain ya? Nah, mungkin lo bisa tanyakan langsung sama dia atau dia pakai merek apa, mungkin bautnya beda, mungkin alat kelasnya beda, mungkin dia pakai cat mereknya apa juga beda. Nah, ini kan macam-macam. Jadi bisa dijelaskan. Yang penting pertanggungjawaban untuk menjelaskan. Nah, jadi pertanyaan tadi itu sudah menjawab ya. Jadi lo mesti siapin gimana ya. Dan ini satu pertanyaan lagi nih yang untuk gue jawab. Dan ini juga paling sering. Karena pertanyaan ini paling sering dilakukan untuk orang instan ngerubah tampilan atau looks motornya yang kalau lo mau ngejar tampilan medium size atau big size bike motor. Nih, ini kembali ke motor Benda 252 yang gue kerjain. Setelah gue pasangin dia cowl, ini itu yang nomor satu kan gue ganti bannya tuh. Nah, begitu Benda ini diganti ban, memang kelihatannya dia jadi lebih gambot di motor ini nih. Ini bannya gue ganti, tankinya gue uplift, joknya tetap, beberapa aksesoris kita ganti, jadi tampilannya kayak begini. Nah, ini nih pertanyaannya dari Hafid Zarifani 8937. Paling gampang memang dia nanya, beli bannya di mana Om? Nah, ini juga pertanyaan sering banget ke gue. Setelah gue kasih tahu harganya dari ban yang mereknya Shinko, ini ban pakai Shinko ya. Jadi belakang itu benar-benar lo pakai maksimal 180, ukurannya 15, depan lo bisa pakai 130, ukurannya 16. Jadi belakangnya di 15, depannya 16. Khusus untuk Benda 252 atau Benda Kiwi 252. Nah, untuk ban ini itu sebenarnya di marketplace aja ada bro, lo bisa cari. Jadi kayak gue itu gue memang punya rekanan toko ban yang rekanan gue punya toko rekanan di Lebak Bulus ada 2, terus gue punya juga rekanan yang di daerah Cidodol atau Cipulir ada 1, gue juga punya teman gue yang masukin ban dari luar negeri ada di Bintaro sektor 9 ada 3 3 maksudnya. Juga yang gue lihat mereka memasukkan dagangan mereka di marketplace. Paling gampang lo cari di marketplace. Lo bisa lari ke toko hijau, lo juga bisa lari ke toko orange. Nah, kendala yang akan gue punya kalau gue lihat dia ada di marketplace itu apa? Paling gampang adalah misalnya lo di marketplace adalah lo nggak bisa tanya soal teknis ke dia, gimana cara masangnya ya kan? Gitu. Dia pasti bilang, wah gue nggak tahu, gue cuma jual bannya doang. Jadi gue nggak tahu kalau misalnya masangnya di mana, harga pasangnya berapa. Tapi kalau lo tanya harga bannya, gue jawab. Jadi kalau lo tanya ke marketplace, lo pasti dapat harganya. Yang tipe ini, tipe itu, tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Cuman kalau cara pasangnya, kalau kebenaran memang dia memang toko ban dan sekaligus instalator, dia bisa jawab. Tapi kalau enggak, lo bisa tanya juga ke bengkel-bengkel custom modelan kayak gue, juga bengkel teman-teman gue yang lain, gimana cara pasangnya, di mana juga cara pasangnya. Mungkin beberapa teman-teman ini yang beli beli ban ekstra lebar yang dipasang di motornya, apalagi luar kota ya. Gue pernah kirim tuh ke Makassar pernah, gue pernah kirim ke Palembang, gue juga pernah kirim ke daerah mana ya, di Kalimantan. Itu ternyata dia kekurangan tukang pasang ban. Jadi dia harus cari kota terdekat yang gede, yang ada motor-motor gedenya banyak untuk pasang di situ. Jadi kalau lo yang ada di luar kota, mungkin lo bisa cek dulu ada nggak tukang pasangnya di situ untuk ban yang lebar-lebar tadi. Kalau misalnya lo lihat ada toko ban yang misalnya kayak merek A, B, C, D yang dia punya alat tire changer namanya yang pasang bannya diputar gitu pakai alat deh. Oke, berarti untuk lo beli ban bisa. Karena gue punya pengalaman lucu loh. Gue kirim velg, udah oke,
Dia cari sendiri bannya di sana nggak ada, akhirnya beli dari gue lagi, gue kirim lagi oke, sampai sana nggak ada yang bisa masang. Lucunya, dia kirim balik lagi ke gue, ke Jakarta, gue pasangin, dan gue kirim balik lagi. Itu cerita lucunya deh, jadi harus bolak-balik, bolak-balik. Nah, sebagai pembeli yang menurut gue adalah lo harus cerdas, karena ujung-ujungnya budget, paling benar adalah lo cek dulu kalau lo mau ganti kaki-kaki. Karena ini pertanyaan paling banyak di kaki-kaki ya. Kira-kira kalau gue ganti kaki-kaki amannya gimana ya Om? Eh, ada nggak di sana di kota lo gitu tire changer atau toko ban yang punya tire changer? Kalau punya, lo beli deh. Jadi akhirnya bisa banget lo pasang di motor lo. Nah, kurang lebih seperti itu apa namanya ya, react gue terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue paling sering ditanyakan, ya budget, ya ban, ya aksesoris, ya stangnya kayak apa. Itu udah coba gue jawab. Mungkin di konten-konten gue berikutnya kalau ada yang seperti ini dan sering ditanyakan, gue mungkin akan jawab lagi. Jadi terus-terus deh lo komen, lo tanya, selama gue bisa atau mungkin gue bisa akan gue jawab. Terus gue juga mungkin dalam waktu dekat nih kita mau live loh. Jadi gue mau live di YouTube yang mana nanti ada giveaway-nya ya. Yang pasti barang-barang Denely ya. Akan gue schedulein, misalnya gue mau schedule hari apa. Yuk kita ngobrol rame-rame di situ. Jadi lo bisa tanya apa aja ke gue, yang ngerti, yang dan bisa gue jawab, gue akan jawab. Terus buat yang kalau misalnya nanti gue ada kayak giveaway ya, mudah-mudahan bisa nyenengin lo pada. Jadi lo harus pantau channel gue, juga lo harus like, lo harus komen, lo harus share, dan yang pasti buat lo yang belum subscribe, lo harus subscribe dulu. Oke? Akhir kata, gue pamit dulu. Sambil ngopi nih, gue juga mau ingetin, gue ada Tokopedia lo. Kalau mau lihat barang-barang gue, jadi lo bisa beli barang-barang gue bisa lewat Tokopedia sekarang. Tapi yang ada di situ aja ya. Nah, Tokopedia-nya lo ketik di sini nih, Norman Pulungan, nanti dash-nya keluar Primo Laris namanya, nyambung. Primo Laris. Norman Pulungan, nanti pas lo ketik nongol Primo Laris. Lo juga bisa ke toko Orange, Shopee. Kalau lo ketik Norman Pulungan, itu nanti keluar lagi Primo 116.laris. Nah, itu ada barang-barang gue. Jadi di dua platform ini, lo bisa beli barang gue, lo bisa bayar pakai kartu kredit, lo bisa bayar pakai letter. Yang jelas lo harus bayar. Karena gue juga gitu, gue harus bayar. Oke, akhir kata gue pamit. Sekali lagi, thank you udah nonton konten gue. Jangan lupa ya, nantiin live-nya. Juga pantau terus channel Primo 116 Garage. Dah.